Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis keluarga yang saya hormati, Bapak, Ibu, hadirin yang sangat saya hormati. Terima kasih atas diberinya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena apa? Saya akan menyampaikan atas nama diri saya pribadi. Nama saya Suhudin, Kampung Badiga, Desa Cipangranatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, kelahiran tahun 40. Alhamdulillah, karena di Badiga ini ada tanah yang diterlantarkan oleh pengusaha yang luasnya 4.098, sekian hektar. 498, sekian. Dan mulai sekitar 84 tanah Badiga itu digarap oleh masyarakat, di antaranya orang-orang tua saya. Sampai saya dewasa menggarap di tanah Badiga, berarti sudah turun temurun. Sekitar pada tahun 84 tanah Badiga diajukan permohonan hak kepemilikan sesuai dengan Kepres 329. Namun pada waktu itu mengajukan permohonan hak kepemilikan, masyarakat tidak tahu kemana nih mengajukan permohonan. Jadi dia mengajukan permohonan melalui Bupati Garut. Nah, setelah masyarakat mengajukan permohonan hak kepemilikan kepada Bupati, malahan permohonan itu ditolak oleh Bupati. Alasan tanah itu dipertahankan haknya untuk dibikin perkebunan. Padahal sebenarnya tanah Badiga ini sudah menjadikan kita hidup masyarakat di desa-desa itu. Karena tanah Badiga mencakup 4 desa. 1 Cipangranatan, 2 Tanjung Jaya, Bojong, dan daerah 2 kecamatan. Nah, dikenakan permohonan masyarakat ditolak, saya naik ke agraria. Pada waktu itu namanya agraria. Tapi saya agraria ini, kok kenapa Pak? Permohonan masyarakat ini ditolak, ini apa alasannya? Nah, agraria dibawa. Sekarang ini aja Pak Sudi, lebih baik ini permohonan ajukan ke pusat kemana? Kan saya nggak tahu. Nah, diberi petunjuk dari agraria Garut, bahkan menunjukkan permohonan kalau lebih daripada 2 hektar adalah harus kepada Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria sampai daerah, Bapak Presiden. Nah, itu sebagai khusus dan tembusan kepada instansi terkait. Maka setelah itu tiba-tiba setelah masyarakat pada tahun 84 mengajukan permohonan untuk beberapa kali mengajukan permohonan, maka muncul PT yang baru yang disebut PT Surya Andaka Mustika alias PT SAN, mengobrak ngabri ke depan raya. Dikenakan saya kasihan kepada warga masyarakat yang banyak selain daripada saya tetap mempertahankan tersebut. Nah, setelah nyampe gitu kan pengusaha semakin merajalela, mengobrak ngabrik masyarakat. Siapa yang dipergunakan? Ada polisi, ada tentara, hansip sekalipun dipergunakan untuk menyingkirkan masyarakat. Dikenakan saya tetap bertahan, bahkan saya diculik malam-malam. Saya diculik malam-malam sekitar jam 7. Pas malam 30 September. Dia datang siapa? Ya polisi. Kenapa? Pakaian kan polisi. Berarti itu belah.
mobil 2 Jeep saya diambil. Namun di antara kawan saya ada yang tetap mau ikut, mau mati, mau hidup, tetap harus tahu. Di antara saudara Ayu dan Terladi. Saya dibawa ke kantor kecamatan Cikajang. Pas sampai di sana, semuanya gini. Kok kenapa saudara dibawa ke sini? Ada apa? Oh Pak, saya ini tentang menggarapkan cuma bermula situ. Kepala tangan dan nyampe di muka. Muka saya babak belur. Masih kurang puas. Saya sampai terjadi saya ditelanjangin. Sampai terjadi saya ditelanjangin. Ini muka saya perlu saya disumbutin hati rokok oleh polisi. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Ya. Nah setelahnya begitu terus saya dipanggil ke Kapolres. Namun sedikitnya alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan. Pada terakhir saya dipanggil ke Kapolres, diinterogasi terakhir malahan waktunya di akhir-akhir sampai sekitar jam 4 saya masih tidak diperiksa. Nah setelah lebih daripada jam 4 baru saya diperiksa, baru 1-2 kalimat kata pemeriksaan udah dihentikan. Alasannya ini maksudnya biar lanjutkan pemeriksaan besok aja. Sekarang gimana? Silakan harus pulang. Ya iya, tapi jangan Pak, jangan pulang. Alasan apa? Biar dititipin aja di sini. Enggak, saya mau pulang aja. Gitu. Saya mau pulang aja. Jangan, biar dititipin aja. Pak, biar saya nggak dititipin. Tadi di Garut saya banyak kenal. Akan ingat di final aja. Oh enggak Pak, enggak, dititipin aja. Alasannya itu, dia terpaksa dikarenakan pada waktu itu yang datang di antaranya saya, Bungko, Main, Aju, Radi, Payah datang. Nah sekarang itu dikarenakan banyak orang pendapatkan lagi, ya biarin aja kasus itu. Kan ini mau dititipin secara dengan hormat ngomong. Nah saya dibiarin ke kantor Kapolsek. Tuh Pak Sudin di musola. Di dalam itu ada yang namanya musola. Nah di sini, makanya polisi jangan di sana. Jadi masalah apa nih? Tidak mau tidak. Saya tidak tahu apa tidak mau tidak. Yang tahu tidak mau tidak itu tentara. Kostra. Saya masukin ke penjara. Begitu saya masuk, tentu ditutup, dikasih marah lagi. Coba. Saya dijodohin ke penjara daripada di situ. Barangkali. Ya pas nyampe di penjara, esok harinya dipindahkan disatukan kepada orang-orang yang lain. Kepada orang-orang yang lain perilaku disatukan dengan orang-orang jahat seperti garong, pembunuhan, pemalsuan. Kamarnya luasnya 1,5 meter ke 2,5 meter, diisi tahanan di sana 27 orang. Mana bisa tidur? Yang paling mengerikan, 1 minggu kalau mau bertahun kemana? Pakai keresek, diwadahin ke keresek. Kalau mau pensi kemana? Aku ini gitu. Yang paling ngeri lagi karena sedikitnya saya kan Muslim, harus sembahyang. Saya minta pertolongan kepada keluarga saya supaya bila mana menjenguk membawa ember untuk menyimpan air. Tapi pada kenyataan ember itu ditendang oleh polisi. Berarti saya tidak boleh sembahyang. Nah, setelah itu
itu selama 60 hari tidak perpanjangan alias 2 bulan baru dipindahkan ke disebut lembaga pemberdayaan atau apa? Iya, lembaga pemberdayaan kemasyarakatan. Ya. Oh, ini itu. Iya. LP. Nah, apakah kiranya senang kalau udah nyampe di sana? Ya enggak juga. Kan orang-orang yang ada di sana, namun sebentar ada yang kelewat ini jauh tapi itu. Nah, saya balik lagi ke belakang bukan berarti mundur ya. Nah, kembali ke belakang. Memang setelahnya saya di penjara, setelahnya saya ditahan, selama ditahan, dan antaranya ada anak-anak saya yang mentak kepada anak-anak mahasiswa. Begitu saya masuk ke LP, anak-anak mahasiswa dari setiap perguruan tinggi turun ke lapangan. Jadi saya akui, cuman sayangnya mahasiswa nggak mau masuk ke piada. Saya masuk ke LP, mahasiswa langsung ke lapangan mendampingi istri, anak saya dan warga yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kan masyarakat begitu saya dimasukin ke penjara, masyarakat JOPAKB dikejar-kejar oleh polisi, tentara, hansip, sekalipun maupun orang tetangga di sana masuk ke lokasi. Dan alhamdulillah adanya anak-anak mahasiswa perguruan tinggi pada waktu itu turun ke lapangan. Nah, setelahnya itu sampai terjadi di sidang. Ini secara singkat saja, karena waktu dibatasi. Sampai menjadi di sidang. Di sidang di pengadilan negeri Garut, masyarakat kalah. Karena kan pertanyaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, memang di dalam dakwaan itu banyak. Memang di waktu di sidang, hakim kanannya, bagaimana menurut pendapat saudara dakwaan yang dibacakan oleh jaksa sebagai penuntut umum? Terima kasih Pak. Dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kalau disimpulan menjadi tidak kesimpulan. Ya, apa satu-satunya? Satu, saya ditekan sebagai penyerbuan. Dua, ditekan menghasut. Tiga, ditekan menentang kebijaksanaan pemerintah. Sengaja ada satu-satunya, yaitu semuanya diterangkan. Tapi alhamdulillah karena itu diterangkan, dia jadi. Selanjutnya, setelahnya di pengadilan negeri itu Garut dikalahkan, saya dan warga yang 13 itu, kan yang di penjara itu 13 orang. Nolak, tidak menerima. Daripada menerima, jangan-janganlah saya paling tertinggi diponis 16 bulan. Dia tolak, jangan-jangan 16 bulan. 16 menit kalau termasuk pidana menolak. Lebih baik saya naik banding ke pengadilan tinggi yang disebut banding. Nah, alhamdulillah surat keputusan dari pengadilan tinggi jarak sekian bulan turun. Nah, hasil dari keputusan dari pengadilan tinggi di halaman 14-15 berbunyi, dikarenakan masyarakat terlebih dahulu ada di tanah berbeda, lalu dia mengajukan permohonan hak kepemilikan sesuai dengan Kepres 329. Tanah berbeda harus dikembalikan ke asal semula yang ada jauh sebelum kebesaran, kecuali yang sukarela melepaskan kepada PPSA. Dan selanjutnya dikarenakan saya tidak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan karena ini perdata. Jadi karena kalian
untuk penyampaian dicukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Kami mengerti ada begitu banyak hal yang ingin disampaikan, tetapi apa yang sudah Bapak sampaikan sebetulnya juga sangat jelas. Saya persilahkan kepada anggota majelis warga yang akan memberikan komentar. Pak Sudin, terima kasih ceritanya. Bagaimana tanah yang digarap rakyat ini bisa menjadi bagian hak guna usaha dari PT Surya Andaka Mustika. Sebuah perusahaan memiliki hak guna usaha didapat dari pemerintah. Bisa pada waktu sebelum tahun 88 itu yang mengeluarkan adalah Menteri Dalam Negeri. Karena di bawah Menteri Dalam Negeri ada Dirjen Agraria. Kalau sekarang itu namanya Badan Pertanahan Nasional. Setiap hak guna usaha itu menganggap tanah yang berada di dalam hak guna usaha itu adalah tanah negara. Berarti 498 hektar lebih yang masuk di dalam areanya hak guna usaha PT Surya Andaka Mustika itu dianggap tanah negara. Pada kenyataannya, pada waktu PT SAM mulai bekerja, tanah itu digarap rakyat. Sekarang pada pertarungan yang terjadi, rakyat menganggap tanah itu tanah negara yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, sementara pemerintah menganggap itu tanah negara tetapi diberikan kepada PT SAM, perusahaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Bapak dan teman-teman yang menggarap tanah itu, tanah ini bagaimana statusnya pada waktu sekarang ini? Karena rakyat sudah masih menggarap banyak, ya, PT SAM bekerja untuk mengusir rakyat, kemudian ada wilayah yang dikuasai PT SAM, dibikin kebun teh, ada yang wilayah dikuasai rakyat, dibikin menjadi sawah, menjadi rumah. Pertarungan itu panjang, tapi kondisi terakhir ini bagaimana? Ya, PT SAM hak guna usahanya berakhir sudah. Kemudian ada PT baru namanya PT Cakra melanjutkan penguasaan tanah yang berupa kebun teh PT SAM. Nah, tapi sekarang kondisi terakhirnya bagaimana? Biar sambil berdiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya bingung nggak bakalan bisa menjawab, tapi mudah-mudahan saya bisa menjawab. Pertanyaan telepon, bagaimana kalau pengusaha mau mengambil lagi tanah yang sudah diduduki digarap oleh pihak petani penggarap, gitu kan? Untuk pertanggungjawab saya atas nama masyarakat berdasarkan aturan-aturan ini. Karena negara Indonesia negara hukum, bukan negara diktator, bukan negara otoriter. Kalau dikatakan negara Indonesia negara hukum, berarti segala sesuatu kebijakan diatur oleh aturan hukum yang ada yang berlaku di Indonesia ini. Kembali kepada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, ruang, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu sebetulnya Tuhan tidak mengatakan sebagai presiden, tidak mengatakan sebagai menteri bupati, enggak. Itu sebetulnya Tuhan yang Maha Kuasa, dikuasai oleh negara, tidak mengatakan demikian.
juga tidak mengatakan dikuasai oleh pemerintah, apalagi perkebunan. Dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesuburan kemakmuran rakyat. Siapa yang dikatakan saya? Satu, kalau tadi pernah berdasarkan aturan hukum yang mana? Karena aturan hukum tanah yang disebut UPA. Apa sih maksud UPA? Maksud tujuh undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 60 yang ada di mana negara merupakan jembatan hukum yang berbunyi. Rakyat yang menggarap tanah negara bekas secara kemenang dilindungi oleh undang-undang tersebut dan tidak dapat digugat mau apa lagi. Selanjutnya, seandainya dikenakan tanah ini yakin sudah menjadikan ketentuan hidup masyarakat mau diambil di bawah dulu dan lain sebagainya. Berdasarkan aturan hukum yang mana? Karena menurut peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 11 tahun 2024 yang telah diubah dengan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 20/8/2069 nomor 8/69 2002 garis peraturan garis oktober garis 8 yang berbunyi pemberian hak baru tidak meliputi bagian area tanah yang sudah digarap atau diduduki oleh pihak tadi penggarap. Pada kenyataan tanah warga habis digarap jadi sawah, jadi kolam, perumahan dan lain sebagainya. Mau apa lagi? Ya, betapa rakyat sadar hukum, tetapi perjuangannya masukannya. Pertanyaan Oji ada satu yang belum dijawab. Sekarang ini statusnya bagaimana sana? Sekarang ini. Alhamdulillah. Kalau statusnya masih tanah negara. Sebarang. Mungkin kalau kami sadar rakyat sudah hancur ya. Terima kasih. Sekarang tinggal sebagian kecil, sudah kurang lebih 30 hektar yang dikuasai oleh pengusaha, juga bukan PT Sam, PT Cakra. Sedangkan kalau pertanyaan saya di sana, apa sih hubungan PT Cakra dengan tanah negara? Karena masyarakat konflik bukan dengan PT Cakra, PT Surya Andaka Mustika. Itu HGU pada tahun 86. Kalau diukur HGU 25 tahun kalau ditulis juga kalau tidak cacat hukum. Sekarang kalau ditulis HGU pada tahun 65 bakal habis tahun berapa? 2011. Sekarang udah 2013. Hapus HGU kembali habis. Gitu kan? Dua. Apakah seandainya Tetesan tidak kalah berhasil, apakah ini bisa dua kali? Tidak tuh, karena bertentangan dengan peraturan menteri. Peraturan surat keputusan gubernur nomor 104 yang berbunyi si pengadaan HGU dilarang satu mengubah alih, dua berubah bentuk, tiga berubah status. Siapa yang salah? Terima kasih. Pak Sudin, wah, Pak Sudin ini kan 73 tahun, tapi suaranya seperti 17 tahun. Kuat sekali, memorinya kuat lagi. Dan kalau saya tidak mampu menceritakan seperti tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ketika Pak Sudin menceritakan ditangkap, lalu dipukul, ditelanjangi, itu dalam keadaan senyum.
Saya perhatikan wajah Pak Sudin tadi dalam keadaan senyum dan menceritakan itu dengan baik sekali. Bisakah Bapak memberikan, ini kan sebuah pengalaman, ya mungkin suatu ketika saya akan alami, dan saya mau belajar dari Bapak ketika dipukul dan saya senyum gitu. Terima kasih. Terima kasih. Daripada marah, karena ingat lahir kemerdekaan Republik Indonesia yang dikorbankan harta hati, nyawa sekalipun, tapi pelajaran untuk melahirkan kemerdekaan. Terima kasih. Luar biasa betapa rakyat bisa mengelola kekecewaan dan penderitaannya menjadi kekuatan untuk terus melawan dan berbahagia sampai sekarang, walaupun perjuangannya belum tuntas seperti yang diharapkan. Pak Edda. Terima kasih, luar biasa Pak Presiden. Saya mau bertanya dua hal. Pada tanggal 30 September tahun berapa tadi disebutkan? Kalau tidak salah pada tahun 8. Ya. Berapa orang yang Bapak dibawa ke kantor polisi? Enggak, saya ada satu lagi. 3 orang. Oke. Terus berapa orang yang menyiksa Bapak pada malam itu? Yang benar-benar menyiksa 2 dari anggota Perang, namanya Permana, dari kepolisian namanya Nyam. Yakin karena saya punya benar. Kan saya paling terakhir di kantor polisi tidak jauh, bukan saya tahu. Ya, Pak, saya juga sangat salut Pak dengan Bapak, karena apalagi di zaman Orde Baru Pak, saya sendiri melihat bahwa Bapak termasuk hebat juga usia segini. Cuma saya merenung-renungkan ya, Bapak kok bisa setegar ini terus, sementara kawan-kawan Bapak yang dulu bersama saya itu sudah pada ngelempong semua, tapi Bapak masih tegar. Karena Badega itu dulu ingat saya bagian dari perjuangan kawan-kawan, di mana juga Edang dan sebagainya, dan saya dan sebagainya. Saya kira Tati juga, dan masih banyak yang lain saya kira ingat Badega. Jadi yang lain sudah pada entah kemana rimbanya, Bapak masih tetap Pak. Jadi saya salut, cuma tolong saya diberi penjelasan sedikit. Kok bisa sekuat ini Bapak ini? Terima kasih. Alhamdulillah, karena ada takdir dari Allah yang menentukan hidup saya. Allah yang menentukan hidup saya. Karena pada waktu itu kalau tidak ada perlindungan dari Allah, saya bisa masuk karung. Karena Allah yang menentukan. Saya hidup bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudin, kami belajar banyak dari cara Bapak mengelola perjalanan perjuangan yang luar biasa berat ini, sehingga terus sampai sekarang tegak dan tegar. Kami belajar Bapak. Sekarang kita persilahkan kepada sahabat